tanya ke Pak Profesor Asep ini tentang guru, karena tempo hari saya menjanjikan. Jadi ini judulnya 1000 teladan dari Kiai Haji Ilyas Wihyat dengan Ibu Rahma Sarita. Saya kira untuk Indonesia nggak usah dikenalin deh, karena Mbah Rahma ini amat sekali nongol di TV dan 2024. Survei menunjukkan Prabowo unggul di 3 provinsi. Survei yang digelar pada 3 hingga 14 Mei 2023 ini melibatkan 1.200 responden. Prabowo unggul di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Masih di dunia pesta 5 tahunan, pesta demokrasi, demikian orang menyebutnya. Ada dana triliunan rupiah, ada panitianya bernama KPU, ada persiapan-persiapan, rapat-rapat, bahkan si KPU-nya juga ada panitia seleksinya. Jadi panitia seleksi dibentuk oleh presiden, menyeleksi para calon pimpinan komisioner KPU dari mulai pusat sampai ke daerah. Terpilihlah teman-teman KPU sebagai panitia. Di sampingnya ada Bawaslu, dimulai dari Timsel, kemudian Timsel terbentuk, menyeleksi para calon komisioner Bawaslu, terbentuklah Bawaslu dari pusat sampai ke daerah. Kemudian mereka menyelenggarakan ke pemiluan bentuk kepanitiaan, disertai dengan bumbu-bumbu, disertai dengan anggaran. Pendeknya ada pesta demokrasi, ada perlombaan demokrasi, ada perjuangan, ada keinginan keterpilihan untuk menjadi anggota dewan, baik itu DPR Kabupaten, DPR Provinsi, atau DPR RI, juga DPD RI. Kemudian ada capres. Hal yang cukup kurang mengenakan bagi kita adalah antar para capres, antar para anggota legislatif, wabil khusus antara pendukungnya, itu sering terjadi gonjang-ganjing. Bahkan tahun pemilu kemarin ada sisanya yang bernama cebong dan kampret. Mereka berseteru, mereka bermusuhan. Padahal kita sebagai manusia itu diciptakan untuk saling mengenal, bahkan diciptakan untuk saling mengisi. Nah, warna saling mengenal, warna saling mengisi, warna saling menyayangi, warna saling membantu membangun gotong royong bangsa ini, itu menjadi kurang terlihat paling tidak dalam pesta kepemiluan ini. Kita semua menginginkan agar para capres itu, si A, B, C, misalnya ada 3 pasangan, itu terjadi perlombaan bagaimana memperbaiki bangsa ini. Bangsa yang sudah tidak maju dari sisi teknologi, tidak maju dari sisi akhlak, apalagi tidak menjadi negara yang disegani di dunia, bahkan di Asia pun, bahkan dalam arena persepak bolaan pun, dalam arena olahraga pun, di tingkat SEA Games, di tingkat Asian Games, apalagi di tingkat Olimpiade, bangsa ini bukan menjadi bangsa rujukan, begitu, rujukan dalam berolahraga, apalagi rujukan dalam teknologi, dalam rujukan dalam pendidikan, apalagi rujukan dalam berakhlak, gitu. Tentu kita bisa menjabarkan akhlak secara kontekstual, akhlak berpendidikan, akhlak berkeluarga, akhlak berbangsa, akhlak bersekolah, terlebih akhlak kepada yang maha menciptakan kita, bahkan akhlak kepada bumi, akhlak kepada alam, akhlak kepada binatang, akhlak kepada tumbuhan. Kita mengenal, selain daripada hablum minanas, kita mengenal hablum minal alamin, dan ujungnya tentu saja hablum minallah. Nah, perlombaan untuk berbaik-baikan, perlombaan untuk sama-sama memperbaiki bangsa ini dalam era kepemiluan, itu tidak menjadi isu besar di KPU, di Bawaslu, bahkan di dunia para capres. Yang terdengar adalah saling sikut, yang terdengar adalah bagaimana saling menjelekkan. Ini tentu saja tidak baik bagi bangsa ke depan, tidak baik bagi anak didik kita, bahkan tidak baik bagi kesehatan si para anggota legislatif, si para calon anggota legislatif, atau si para capres, atau bahkan si para penyelenggara pemilu.
Jadi yang terbaik adalah pesta 5 tahunan ini mestinya dijadikan ajang fastabiqul khairat, mestinya dijadikan ajang evaluasi daripada bagaimana bangsa ini 5 tahun ke depan atau 25 tahun ke belakang itu dievaluasi dari mulai ada kepanitiaannya, dari mulai tingkat ranting, dari mulai tingkat kabupaten, tingkat provinsi sampai tingkat nasional. Jadi terasa begitu bahwa bangsa ini adalah satu apa? Satu menuju bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bangsa yang punya sifat-sifat akademik, bangsa yang punya sifat-sifat penyayang, bangsa yang punya sifat-sifat saling mengasihi, bangsa yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala atas terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, atas bangsa yang berkeadaban, atas bangsa yang punya cita-cita luhur, atas bangsa yang disegani di tingkat dunia, atas bangsa yang ikut mendamaikan dunia, atas bangsa yang menjadi pemimpin di dunia ini, karena setiap manusia apalagi bangsa ini adalah pemimpin. Nah, kesadaran berkepemimpinan, kesadaran bagaimana KPU dan Bawaslu mewujudkan kepemimpinan nasional, mewujudkan sifat-sifat kepemimpinan dalam dialog-dialog, dalam kampanye-kampanye itu tidak terasa. Kepemimpinan adalah mewujudkan dunia ini, dunia yang rahmah, dunia yang berkah, dunia yang menghormati sesamanya, bahkan dunia yang menghormati buminya. Dunia orang-orang penyelenggara pemilu yang terlibat di situ adalah dunia yang tidak hanya menginjak bumi tapi bersujud kepada bumi ini. Itulah saya kira yang masih menjadi angan-angan, belum menjadi cita-cita bersama.